Sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram menjadi pusat pemerintahan dan pusat kegiatan perekonomian bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Mataram juga menjadi pusat berkumpulnya peninggalan-peninggalan sejarah masa lampau yang erat kaitannya dengan perkembangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang semuanya dikumpulkan di dalam sebuah museum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi berada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Di sini kita akan menjelaskan atau memperlihatkan benda-benda peninggalan sejarah yang ada di sini. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti selanjutnya. Keberadaan museum di Indonesia menjadi sangat penting mengingat museum tidak hanya memiliki fungsi sebagai pelindung benda cagar budaya, melainkan juga sebagai tempat pembentukan ideologi, disiplin, dan pengembangan pengetahuan bagi publik. Hal itu juga ditegaskan dalam Kode Etik ICOM. Museum memiliki tugas penting untuk mengembangkan peran pendidikan dan menarik pengunjung lebih luas dari kalangan masyarakat. Di sini bisa Bapak jelaskan sejarah singkat pembentukan museum ini? Ya, mengenai sejarah singkat museum ini tidak terlepas berdasarkan temuan-temuan beberapa benda yang ditemukan di situs Gunung Piring tahun 1976. Itu berupa gerabah tanpa hias, itu ada dalam zaman prasejarah ya. Kemudian ada kapak batu dan logam yang ditemukan di Pulau Sumbawa. Makanya museum ini dirintis sejak tahun 1976, baru diresmikan tepatnya pada tanggal 23 Januari 1982 yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu adalah Profesor Dr. Daud Isnu. Nah, baik. Di sini tentunya ada alasan dong untuk mendirikan museum ini. Ya, jelas. Kalau mendirikan sebuah museum itu jelas punya alasan. Mengapa? Kalau kita kembali pada sejarah, sebetulnya awalnya museum hanya satu di Indonesia, yaitu ada di ibu kota negara yang ada di Jakarta, yaitu Museum Nasional. Mengapa di situ? Karena itu merupakan jendela budaya Indonesia. Tetapi ada suatu persyaratan lagi, kan tidak mungkin semua barang-barang itu bisa ditampung di Museum Nasional. Maka mulai melakukan suatu kebijakan bahwa supaya di setiap museum itu, di setiap provinsi itu harus ada museum. Makanya kalau kita ingat bersama bahwa sebelum terjadi zaman reformasi kita termasuk 27 provinsi, itu termasuk Timur Timur ya. Nah, semua barang-barang kita juga ada di museum nasional juga. Tetapi kan tidak mungkin mau nampung semua ada di dari setiap daerah itu. Makanya bangunlah sebuah museum. Makanya Museum NTB ini urutan museum negeri urutan ke-11 dari 27 provinsi. Baik, berarti ini pembagiannya saja ya? Iya. Selain dijadikan tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat juga memiliki pasangan pengantin yang memakai pakaian adat tradisional suku Sasak, Samawa, dan Bima. Di sini Bapak akan menjelaskan satu, pertama yaitu baju pengantin. Ini baju pengantin dari mana Bapak? Ya, sebelum saya arahkan kepada baju pengantin, kita tahu dulu bahwa Nusa Tenggara Barat ini terdiri dari 2 pulau, yaitu Lombok Sumbawa. Kemudian kita di sini terkenal dengan multi etnik atau lebih dari satu suku, di mana di Pulau Lombok didiam oleh suku Sasak, di Pulau Sumbawa ada 2 suku, di mana Sumbawa bagian baratnya didiam oleh suku Samawa, di timur ada Bima dan Dongku disebut suku Bojo atau disebut Sasambo, Sasak sama Kamboja. Nah, dengan adanya pakaian-pakaian pengantin ini jelas ada 3 etnik penting dari itu ya, Sasak sama Kamboja plus Bali yang sudah lama mendiami di Pulau Lombok ini. Nah, sedangkan yang menyangkut ini adalah pakaian adat pengantin dari Bayan, Lombok Utara. Nah, memang ini kalau dikaitkan dengan Sasak sendiri memang sedikit agak perbedaan, karena ini besar juga pengaruh dari Jawa. Ya, sehingga nanti kita bisa lihat perbedaan dengan suku Sasaknya sini yang terutama itu Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Tapi ini agak sedikit ada perbedaannya ya. Jadi memang sih kalau dari sapu dari lakinya ada kesamaan, tapi kalau dilihat harus hias
di kepala perempuan agak berbeda. Nanti kita pindah ke sini yang sasanya ini. Nah ini sasa dia. Jadi kalau dari ikat kepalanya kan sama ya. Penggunaan keris juga sama di belakang. Sedangkan ini hiasan kepalanya yang dari perempuan berbeda tadi yang di situ ya. Nah kemudian ini kalau menurut orang sasa ini adalah kebun ode. Ini merupakan khusus untuk pada saat mengantar mas kawin dari untuk bangsawan ya. Tetapi kalau orang biasa dia tidak menggunakan seperti itu. Dan ini merupakan status khusus untuk orang tingkat bangsawan. Dilihat dari ornamen perhiasannya agak berbeda dengan orang biasa. Nah kemudian ini adalah suku Samawa, Samawa atau Sumbawa. Nah mengapa kalau sasa tadi itu kerisnya di belakang itu ada hubungannya dengan sedikit budaya Jawa ya. Karena Jawa, Bali, sasa ini dia kerisnya ada di belakang. Sedangkan Sumbawa ini dia ada kaitan dengan Bugis ya, Sulawesi Selatan, sehingga kerisnya dia taruh di depan. Nah ini sama dengan gimana persis dia sama. Jadi dia kerisnya tetap taruh di depan, hanya sedikit berbeda namanya ikat kepalanya ada perbedaan sedikit ya dengan biasanya. Tapi di sini saya mau nanya, itu maksud dari tempat tidur atau apa? Ya, memang tempat tidur. Tempat tidur kita tempatkan ya. Jadi kan setelah acara kan jelas kan ada, kalau dulu kan tidak seperti zaman sekarang ya. Orang dulu kan sangat sederhana, hanya kelihatannya kalau orang dulu kan orang bangsawan, orang kaya kan belum ada rumah tembok seperti ya. Kalau seperti sudah pernah berkunjung ke Istana Sumbawa itu kan biasa-biasa saja itu juga. Itu pun juga di Museum Asimboli itu tempat istananya Sultan Bima yang sekarang sudah menjadi museum ya. Nah ini yang dari Bali tadi, ini yang apa namanya hanya sebagai untuk tambahannya saja. Tetapi di NTB ada 3 suku penting karena bagaimanapun Bali juga sudah lama berdiri. Iya. Mungkin hanya itu dari adat pakaian pengantin dari berbagai daerah. Sekian dari kami. Terima kasih Bapak sebelumnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari perjalanan jurnalistik kami. Semoga bermanfaat. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Abang Jago. Sorry Bang Jago, ampun Bang.